Suap yang dilakukan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Harun Masiku kembali diusut Komisi Pemberantasan Korupsi. Hingga saat ini, KPK telah memeriksa 4 orang saksi yang diduga terlibat dalam menyembunyikan keberadaan Harun Masiku. Terbaru, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto dipanggil KPK sebagai saksi pada Senin 10 Juni 2024. Dalam pemeriksaan di Gedung Merah Putih itu, Hasto Kristianto menjalani pemeriksaan selama 4 jam. Penyidik bahkan menyita ponsel dan catatan agenda Hasto untuk barang bukti. Sebelum memeriksa Hasto, KPK mendapat informasi ada pihak yang sengaja mengamankan Harun Masiku. Meski begitu, KPK belum menjelaskan lebih lanjut soal temuan penyidik KPK dalam pemeriksaan 3 saksi sebelumnya. Harun Masiku telah menjadi buronan selama 4,5 tahun terakhir. Dia mendapat status tersebut usai lolos dari operasi tangkap tangan KPK pada Rabu, 8 Januari 2020. Sejak saat itu, Harun Masiku terus bersembunyi. Sempat ada yang bilang Harun Masiku di Kamboja, namun tak jarang pula yang menyebut Harun di Indonesia. Apa posisinya Harun di mana ya? Surat 3 itu kapan? Ya, sepengetahuan kami berdasarkan informasi dari Humas Imigrasi, ya, kemarin kan sudah jelas disampaikan ya bahwa berdasarkan data lalu lintas orang memang ada di luar negeri di Singapura pertanggal 6 belum Januari kembali lalu. ya Mas ya? Dari para tersangka ini sudah diuji di persidangan. Dari tingkat pertama pengadilan negeri sampai kasasi. Dan di dalam putusan pengadilan menyampaikan tidak ada kaitan dengan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Antara para tersangka dengan Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Ini perlu kita garis bawahi. Telah menjadi buronan sejak 2020 lalu, hingga saat ini keberadaan Harun Masiku masih belum diketahui. Kelihayan politikus PDIP itu dalam bersembunyi membuat aparat penegak hukum kesulitan untuk menangkapnya. Kinerja KPK pun dipertanyakan akibat lambannya penyelesaian kasus ini. Ex-penyidik KPK, Novel Baswedan mengaku heran dengan sikap KPK yang masih belum berhasil menangkap Harun Masiku. Dia bahkan menilai Komisi Anti Rasuah itu tidak sungguh-sungguh dalam mencari Harun Masiku. Menurut Novel, sejak awal penanganan kasus Harun Masiku oleh KPK tidak sungguh-sungguh. Ia mencontohkan, ketika operasi tangkap tangan penyidik tidak didukung untuk melakukan penangkapan dengan benar, sehingga Harun Masiku berhasil kabur. Dalam kesempatan berbeda, Novel juga pernah menyebut selama Firly Bahuri menjadi pimpinan KPK, Harun Masiku tidak akan ditangkap. Ketua Lembaga Indonesia Memanggil 57+, Muhammad Praswatnugraha mencurigai adanya muatan politis dalam kasus politikus PDIP itu, karena selalu dinaikkan pada masa tertentu. Sejalan dengan pernyataan Praswat terkait muatan politis dalam kasus Harun Masiku, Indonesia Corruption Watch juga meyakini KPK tidak akan menangkap Harun Masiku saat menjelang tahun politik, sebab bila Harun ditangkap ada elit politik yang ikut terseret.